Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat siang, shalom semuanya. Ruangan ini penuh Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya yakin bisa lebih keras sekali lagi. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Siapa percaya Tuhan Yesus kita luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa. Coba kasih tahu kanan kiri, hari ini kamu awet muda. Ya, karena kita percaya, kita bersuka cita di dalam nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara semua di ibadah ini. Saya percaya hari ini kita semuanya pasti diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang merupakan lanjutan dari apa yang saya sudah mulai minggu lalu. Saudara, minggu lalu kalau saudara ingat dan saudara hadir, saya menyampaikan satu firman Tuhan. Saya beri judul memiliki pikiran Kristus. Dan doa saya adalah saudara semuanya sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Dan minggu lalu kalau saudara catat dan saudara ingat, saya menyampaikan bahwa orang yang memiliki pikiran Kristus pasti memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah dia tidak memaksakan kehendaknya. Ya, saya menyampaikan bahwa orang yang percaya dan memiliki pikiran Kristus, dia tidak akan memaksa kehendak atau rencananya harus terjadi. Tetapi dia berserah kepada kehendak Tuhan dan dia percaya bahwa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan pasti lebih baik untuk dia. Ya, jadi kita boleh punya rencana tapi firman Tuhan berkata rencana Tuhan di atas rencana kita. Dan pikirannya di atas pikiran kita. Yang kedua, orang yang punya pikiran Kristus tidak memikirkan yang berlebih. Atau tidak overthinking, senggol kanan kiri. Jangan overthinking. Ya, jangan berpikir berlebih. Lebih dari kekuatanmu, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kita one day at a time. Step by step. Ya. Dan yang ketiga saya sudah menyampaikan orang yang punya pikiran Kristus pasti tidak menyimpan sampah. Tidak menyimpan kepahitan, sakit hati, kekecewaan. Nah, doa saya saudara sudah menjadi pelaku akan firman ini. Yang mau katakan amin. Nah saudara, minggu lalu setelah saya selesai menyampaikan ini, 6 kali saya khotbah tentang ini. Pada malamnya Tuhan ingatkan saya dan memberikan saya sebuah hikmat dan menyuruh saya untuk membuat seri khotbah lanjutan dari khotbah ini. Karena itu hari ini sepanjang hari saya menyampaikan firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara di ibadah jam 12 ini. Tuhan gerakkan saya untuk memulai sebuah seri khotbah. Saya udah cukup lama tidak buat seri khotbah dan selama 3 minggu, minggu lalu, minggu ini dan minggu depan saya akan mengupas sama-sama tentang kehidupan atau keutuhan Kristus dalam kehidupan orang percaya. Karena saya rindu setiap jemaat Tuhan yang datang di tempat ini, engkau gak hanya sekedar datang. Saya tidak mau jemaat setiap minggu hanya menjadikan ibadah sebagai satu rutinitas. Tapi saya rindu setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini dan mengikuti ibadah online, setiap kita mengalami Tuhan Yesus dalam ibadah kita. Orang yang mengalami Tuhan Yesus, orang yang mengalami keutuhan Kristus dalam hidupnya, hidupnya pasti berubah. Bukan hanya pulang diberkati, tetapi hidup saudara pasti menjadi berkat. Amin. Maka setiap janji Tuhan, Tuhan sediakan bagi orang yang mengalami Kristus. Menurut saya sangat rugi sekali kalau saudara beribadah dan saudara tidak mengalami Kristus. Karena di saat saudara dan saya mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita sedang membuka kunci untuk kita bisa mengalami kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Dan doa saya, saudara semua hari ini mengalami Kristus, sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, dan engkau akan lihat kedamaian sukacita engkau alami dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Karena itu part 2, saya akan mulai hari ini. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas pikiran Kristus, hari ini kita mau melanjutkan dari tema itu. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Roma 8 ayatnya ke-5 sampai ayatnya ke-9. Kita baca bergantian, saya baca ayat 5, saudara 6 dan kita bergantian sampai ayatnya ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena, belum semuanya. Karena apa? Keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Ayat 9 baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Melainkan apa? Dalam roh. Jika memang apa? Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki apa? Ulangi sama-sama. Tetapi jika orang tidak apa? Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena itu hari ini kita mau belajar dari tema yaitu memiliki roh Kristus. Ulangi, 1, 2, 3. Memiliki apa? Yang di rumah tulis di live chat, memiliki roh Kristus. Kita bukan hanya memiliki pikiran Kristus, di mana pikiran kita diubahkan, tidak overthinking, tidak memaksakan kehendak. Tetapi kita semuanya juga diberikan oleh Tuhan roh Kristus di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan Yesus. Nah saudara, sebelum saya melanjutkan, saya mau meluruskan beberapa hal tentang Roh Kudus. Supaya saudara dan saya tidak bingung tentang Roh Kudus. Seringkali di gereja kita banyak membahas tentang Roh Kudus, tetapi sedikit sekali dari jemaat yang benar-benar mengerti konsep tentang Roh Kudus itu. Karena itu bagi saudara yang mungkin baru dalam kekristenan, mungkin selama ini saudara ya tidak terlalu mendalami tentang kekristenan. Mungkin saudara bingung. Pastor saya nggak ngerti roh kudus, roh Kristus itu maksudnya gimana? Diri kita juga ada roh ini maksudnya gimana? Ya karena tidak menutup kemungkinan jemaat yang datang ini banyak jemaat yang baru dalam kekristenan. Maupun juga ada yang sudah lama jadi Kristen. Ya karena itu saya sebagai gembala saya mengajarkan dulu. Supaya setiap jemaat ini mengerti tentang roh kudus. Tapi yang pasti adalah kita semua butuh roh kudus. Kasih tahu kanan kiri kita butuh roh kudus. Nah Pastor ini kok ada roh kudus, ada roh Kristus, ada roh Allah, ada roh. Itu maksudnya gimana? Oke, saya jawab beberapa pertanyaan basic tentang roh kudus. Coba buka tadi di ayat yang ke-9. Coba lihat ya. Sebentar aja saya kasih pelajaran buat saudara. Dikatakan tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam R-nya besar atau kecil? Jadi perhatikan ya, di seluruh Alkitab waktu kata roh muncul, ada R besar, ada R kecil. Ya, melainkan dalam roh R besar. Ini rohnya Tuhan. Lalu lanjutkan, jika memang apa? Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki apa? Roh. R-nya besar atau R kecil? Nah, jadi ada orang yang bertanya gini, Pastor di Alkitab kok banyak roh, R-nya besar. Ada roh Allah, roh Kristus, ada roh. Nah, maksudnya ini roh yang mana? Apakah sama atau berbeda? Nah, Efesus 4 ayat 4. Nah ini jawabannya di situ. Efesus 4 ayat 4. Dikatakan baca sama-sama 1, 2, 3. Satu tubuh dan satu roh. Nah perhatikan satu tubuh. Dikatakan bahwa there is one body. Artinya apa? Hanya ada satu tubuh Kristus. Gereja boleh beda-beda. Tapi kita tetap sama satu tubuh Kristus. Amin. Karena itu kita gak boleh jelekin gereja lain. Gak boleh narik jemaat gereja lain. Kita gak perlu tarik-tarik jemaat orang. Kenapa? Kita percaya gereja ini satu tubuh. Nah itu. Tetapi dikatakan dan satu apa Bapak Ibu? Satu roh. Artinya roh hanya satu. Yaitu rohnya Tuhan, R besar. Artinya kembali ke ayat 9. Artinya saat dibahas tentang roh, dibahas tentang roh Allah dan roh Kristus. Itu hanya bicara tentang satu pribadi. Berapa pribadi saudara? Maksudnya hanya satu. Kenapa disebut roh Kristus, roh Allah dan roh Kristus di sini? Karena roh Kristus dan roh Kudus adalah pribadi yang sama. Kenapa? Karena fungsi dari roh Kudus saya catat adalah menjadikan kita setiap hari makin seperti Kristus. Menjadikan kita makin apa? Jadi roh Kudus fungsinya, roh Kristus, roh Allah, roh di sini fungsinya. Membuat saudara dan saya setiap minggu kita datang, setiap hari kita berdoa. Kita jadi seperti Kristus. Ayatnya berkata, biar aku yang makin kecil, Kristus yang makin besar. Nah pertanyaan berikutnya, Pastor siapa yang dapat roh kudus? Apakah saya ini penuh dengan roh kudus? Do I have the Holy Spirit? Apakah saya ini punya roh kudus di dalam diri saya? Pertanyaannya siapa yang dapat roh kudus? Ada orang yang punya konsep orang kalau roh kudus itu harus ditumpangin tangan lalu penuh. Bahasa roh dan penuh dengan roh kudus. Di dalam Alkitab ada saat-saat di mana orang-orang ditumpangin tangan dan dia penuh dengan roh kudus. Dan itu sah dan itu baik.
Tetapi sebenarnya dasar dari orang punya Roh Kudus dari mana? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Yaitu siapa yang menerima Roh Kudus? Yaitu orang yang memberi dirinya percaya Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bahwa Yesus mengampuni dosanya, bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya, dia sudah menerima Roh Kudus. Artinya orang yang menerima Roh Kudus siapa? Orang yang percaya Tuhan Yesus. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Kasih tepuk tangan sebab engkau sudah menerima Roh Kudus dalam dirimu. Jadi kalau engkau lihat orang percaya Yesus pasti dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus sifatnya nggak datang dan pergi. Roh Kudus nggak ada perlu isi ulang. Oh ini kurang Roh Kudus kita doa. No. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Tepuk dada saudara, saya punya Roh Kudus. Tapi pertanyaan berikutnya ada. Pastor, lalu apa bedanya Roh Kudus dengan roh saya? Karena di Alkitab ada R besar, ada R kecil. Lalu bedanya apa? Roh Kudus, Roh Allah dan Roh kita. Oke, saya jelasin. Nah, saudara, kita semuanya di sini manusia. Manusia diciptakan Tuhan ada 3 aspek. Kita semuanya tahu itu. Aspek pertama, manusia diciptakan dengan tubuh. Ulangin, dengan apa? Punya tubuh nggak semua di sini? Atau arwah semua ini? Ya, semua punya tubuh. Coba lihat kanan kiri, punya tubuh atau enggak? Ya, nah punya semua. Kita semua punya tubuh. Nah, tubuh ini diberikan Tuhan punya aspek, punya fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya tubuh ini memegang. Nggak ada, saya pegang dengan roh saya, nggak ada. Pegangnya pakai tubuh. Tubuh ini dipakai untuk apa? Merasakan, mendengar, melihat, mencium. Itu tubuh. Tubuh setiap orang berbeda-beda. Nggak ada yang diciptain sama. Paling sederhana, ada orang tubuhnya beda sama yang lain. Ada orang makannya banyak tapi tetap kurus. Ada nggak orang kayak gitu di sini? Ini orang yang diberkati sama Tuhan. Ya, makannya banyak gitu. Tapi tetap badannya kecil. Nah, orang Indonesia salah kaprah, dibilang, "Oh, pastor, ini orangnya ngawur saudara itu ya." Masa orang kurus dibilang cacingan. Nah, saya dulu sekolah dokter, jadi saya udah lulus dan saya belajar banyak tentang tubuh manusia. Nah, kenapa ada orang itu makan banyak bisa jadi kurus gitu? Nah, ada penjelasan kedokterannya. Nah, itu namanya bentuk tubuhnya, tipe tubuhnya itu ektomorf. Ektomorf ini makan apapun karena metabolismenya cepat, langsung hilang. Jadi tetap kurus. Tapi ada orang tipe tubuhnya makan dikit tetap pengalaman pribadi mungkin saudara ya. Ya itu saya. Nah, orang-orang seperti ini harus lebih banyak doa saudara. Karena kalau tidak terjadilah mengembang ke kanan dan ke kiri. Orang seperti saya ini makan dikit tetap gemuk. Karena itu harus olahraga, harus mengangkat beban dan lain-lainnya. Ya, kenapa? Karena metabolismenya pelan. Jadi tipe tubuhnya itu mau gimana pun ada orang itu yang udah diet 20 tahun tetap gemuk. Ya kan saudara ya. Jadi kenapa? Karena memang tipe tubuhnya bukan masalah dikit banyak makannya. Tapi memang tipe tubuhnya. Nah memang harus olahraga dan lain-lainnya. Tapi yang ketiga ada orang itu makan banyak makan dikit badannya tetap ideal. Nah ini karunianya besar saudara. Ini 1% dari populasi. Kalau paling banyak itu endo. Yang makan dikit aja gemuk. Tapi yang 1% makan berapapun badannya tetap ideal dan atletis. Nah, tubuhnya orang beda-beda di sini. Tubuh saya dan tubuh saudara pasti berbeda. Tetapi kita semua diciptakan dengan tubuh. Tetapi jangan lupa, manusia bukan cuma ada tubuh, tetapi manusia punya jiwa. Ulangin sama-sama apa? Nah, jiwa ini membuat kita punya kemampuan untuk berpikir. Kita mikir nih. Kemampuan untuk punya emosi. Nah, itu dari jiwa. Karena itu orang yang tidak bisa mengendalikan emosi itu sebenarnya sakit. Saudara yang ngomong bukan saya ya. Jadi jangan marah. Nah, apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau kena jiwanya pasti ngerubah emosinya. Ini namanya karakter. Karena itu orang kalau habis kena sakit hati atau dikhianati orang pasti berubah. Di sini siapa yang pernah dikhianati? Oh, pengkhianat semua berarti gak ada yang angkat tangan. Ya, saudara mungkin pernah dikhianati yang gak berani angkat tangan. Nah, pasti orang kalau habis dikhianati, emosinya pasti beda. Gampang marah, sensitif, jadi sensi. Kenapa? Karena jiwa kita ini bentuk karakter lewat semua kejadian dalam hidup kita.
Tapi ada aspek ketiga, jangan lupa ini yang membedakan kita sama Blacky. Kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Roh ini kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita punya hubungan sama Tuhan. Roh ini yang nanti akan berhubung dengan roh Allah untuk menghasilkan satu hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang menghasilkan perubahan karakter. Inilah yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu kalau bicara tentang R kecil itu roh kita. R besar itu Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya yang terakhir. Pastor, tapi kenapa saya nggak bisa merasakan Roh Kudus? Sederhana. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, jangan padamkan roh. Artinya roh itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang memadamkannya. Dan kita yang tidak pernah mengandalkan, tidak pernah ada hubungan dengan dia. Kalau saya boleh simpulkan, Roh Kudus sebenarnya hadir dalam kehidupan kita. Untuk membawa perubahan karakter dan tindakan kita. Menjadi seperti Kristus. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, yang setiap kita miliki. Seharusnya berfungsi untuk membuat kita makin hari. Makin seperti Yesus. Yang dulu suka marah, sekarang jadi sabar. Nggak ada yang amin, ya udah nggak apa-apa. Dulunya pelit. Wah, anak kecil luar biasa itu ya. Jadi pendeta nanti itu ya. Dulunya pelit, sekarang jadi murah hati. Terpaksa aminnya itu. Pasti ada perubahan. Bukan ke arah lebih buruk, tapi pasti ke arah lebih baik. Yang setuju katakan amin. Jadi lebih baik tujuannya apa? Supaya jadi terang dan garam dunia. Sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Nah itu. Jadi saya mau kita semuanya memiliki roh Kristus dalam diri kita. Yang mau katakan amin. Nah saya tutup khotbahnya. Saya tunjukin sama saudara ada 3 ciri perubahan yang dialami seseorang yang memiliki roh Kristus. Dan doa saya adalah 3 ciri ini bisa saudara dan saya alami dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Ya, ayo kita langsung cepat. Yang pertama, Roma 8 ayat yang ke-5. Ya, Roma pasalnya ke-8 ayat yang ke-5. Kita mau baca dengan suara yang keras. Roma 8 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang... Nah yang pertama saudara, orang yang memiliki roh Kristus dalam dirinya. Pasti dia akan mulai memikirkan hal-hal rohani. Ini langkah awal. Mulai memikirkan hal-hal apa? Coba kasih tahu kanan kiri, jangan daging terus. Saya rindu ya, jemaat GSJS Pakuan Mall dan jemaat GSJS Online. Kita mulai memikirkan hal-hal rohani. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Saya ulangi sekali lagi. Saya berdoa setiap jemaat GSJS mulai memikirkan hal-hal rohani. Makasih buat 260 orang yang bilang amin. Di sini 1.800 kursi. Sekali lagi saya mau dengar. Saya bisa ulangin sampai nanti jam 6. Saya gak khawatir saudara. Jadi saya kuat kok, saya habis olahraga kemarin ya. Gak apa-apa. Saya rindu setiap jemaat GSJS mulai hari ini memikirkan hal-hal rohani. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Iya harus gitu. Ya, jangan dalam hidup kita dikuasai dengan kedagingan. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging itu hal-hal yang memuaskan keinginan dan kepuasan kita. Saat kita memikirkan keinginan daging terus, maka kita akan terus memikirkan yang kita inginkan, yang memuaskan hasrat kita, keinginan kita. Dan didukung dengan fakta bahwa kita tinggal di zaman di mana semuanya didesain, terutama ini. Ini didesain oleh developer, semua yang punya usaha. Didesain sedemikian rupa untuk kita tidak pernah berhenti memikirkan hal-hal duniawi. Buktinya kemarin semua orang tahu ada acara di Shopee. Shopee pengalaman ya 99. Oh ada promo, ada ini. Sehingga kita selalu berpikir dan kita selalu bertujuan, oh nanti ada promo ini saya akan beli. Dan apakah itu salah? Apakah kita belanja salah? Tentunya tidak salah.
Tetapi bahayanya adalah saat kita menjadi sebuah generasi yang terlalu konsumtif. Sehingga kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita punya. Sehingga satu karakter Kristus yang seharusnya ada mulai hilang. Apa itu? Senggol kanan kiri, bersyukur. Yang biasanya kita puas hanya dengan makan di rumah. Kita harus makan di luar. Ada istri-istri marah, "Pak, kenapa kita ini gak pernah makan di luar?" Pak, kalau istri mau ngomong kayak gitu jangan marah. Tetapi langsung bawa piring, "Ayo sayang kita makan di teras, kita makan di luar." Nah udah cukup. Sehingga kita selalu jadi orang yang seperti itu. Gak pernah puas. Dan dengar baik, saat kedagingan kita itu kita kasih makan terus. Sifatnya daging seperti itu. Makin dipenuhi, makin gak puas. Saya ulangi sekali lagi, makin dipenuhi makin apa? Saya mau tanya di sini, ibu-ibu suka shopping nggak? Oh nggak ada ya, doa pagi aja ya setiap hari. Suka shopping nggak Bu? Suka. Pak, kalau istrimu suka shopping, temenin shopping. Tetapi waktu engkau temenin, gandeng erat-erat tangannya. Kalau nggak liar Bapak Ibu. Shopping boleh nggak? Sangat boleh, nggak apa-apa. Shopping lah. Bapak-bapak nggak usah pelit sama istri. Nggak ada yang amin. Ya udah. Ibu-ibu nggak amin, jangan amin. Ya itu bapak-bapak. Pak, shopping nggak apa-apa. Tapi bu, pengalaman gini Bu. Kau beli tas. Kau beli tas nih. Kau udah beli tasnya. Waktu engkau beli, setelah engkau udah beli nih. Engkau, udah kepingin tas ini. Engkau beli. Saya mau tanya, waktu dibeli puas nggak? Masa? Kau beli. Kita tiba-tiba buka Instagram, ada selebgram pakai yang lebih baru. Kita nggak puas dengan yang kita punya. Yang itu bagus. Mulai target berikutnya. Pasnya ditaruh. Bapak-bapak suka jam tangan. Ya kan? Bapak-bapak suka ya biasanya jam tangan. Rolex, Patek Philippe. Ada yang tanya, Pastor Michael kenapa nggak beli Patek Philippe? Saya bilang nggak patean. Jam tangan. Kita udah nih, kita akan punya target ya. Biasa bapak-bapak kepingin punya jam, misalnya dapat jam. Begitu beli, saya mau tanya, waktu beli udah dapat, puas nggak? Jujur, kita ingin yang lebih bagus lagi. Oh ini Pak ada yang lebih mahal. Kita baru beli mobil, baru grace mobilnya. Kita udah ingin yang berikutnya lagi. Itu yang namanya kedagingan. Kita kalau kasih terus, kalau kita penuhin terus nggak ada habis. Iblis itu tahu itu dan dia gunakan itu sebagai strategi jatuhin orang. Karena iblis menggunakan seringkali keinginan daging untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Mulainya keinginan daging. Tapi akhirnya ujungnya jatuh dalam belanja dosa enggak? Enggak. Tapi saat engkau belanja kebanyakan pakai kartu kredit sampai gak bisa bayar, dosa enggak? Mulainya kecil. Lama-kelamaan ada Shopee Pay Later. Belilah. Ada seorang ibu datang, Pastor saya utang kartu kredit, saya pikir 10 juta, 250 juta. Untuk apa? Untuk beli barang yang dia inginkan. Beli boleh. Tapi kalau berlebihan gak boleh. Cari cuan dosa gak? Kau berbisnis engkau harus dapat untung. Tapi saat engkau menghalalkan semua cara, menipu sana, menipu sini, melakukan semuanya untuk supaya engkau dapat lebih. Nah itu baru dosa. Saudara, dan akhirnya kalau kita terus kasih makan keinginan daging, yang terjadi adalah kita jadi orang yang selfish, jadi orang yang egois. Yudas jadi orang yang egois, menjual Yesus hanya demi beberapa keping perak. Daud bisa jadi orang yang egois. Daud satu hari lagi jalan-jalan di istananya, lihat perempuan mandi. Saya mau tanya, mandi dosa enggak? Enggak. Jalan-jalan dosa enggak? Enggak. Tapi dia lihat, terus dia pikirin, terus dia bayangin terus apa yang terjadi. Jatuh dalam dosa. Dilakukan, udah dapat Batsheba, enggak cukup di situ. Dibunuh suaminya Batsheba. Itulah strategi iblis. Saudara, bukan berarti mulai hari ini saya ngajarin jemaat, gak boleh ada duniawi, gak boleh ada daging. No.
Boleh. Kau beli skincare boleh. Beli tas boleh. Tapi jangan sampai kita tidak mengimbangi dengan yang rohani. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai hal daging itu membuat kita lupa akan hal-hal yang rohani. Banyak orang lupa ini. Datang ke gereja hanya memikirkan daging, tidak memikirkan yang rohani. Padahal seharusnya firman Tuhan berkata orang yang berada di dalam Kristus pasti hidupnya dipimpin oleh roh. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Karena itu coba renungin Bapak Ibu, apakah kita ini udah mikirin hal-hal rohani. Saya kasih beberapa contoh. 3 pertanyaan aja, gak usah muluk-muluk. Apakah saudara udah memikirkan hal ini? Coba yang pertama, sudah gak kita memikirkan? Apakah saya sudah menjadi berkat? Apakah saya sudah jadi apa? Coba, kapan terakhir kita tuh mikir gini? Kapan ya terakhir saya berkati orang? Kapan terakhir ada keinginan untuk berkati orang? Atau kita cuma mikirin diri kita sendiri? Seharusnya orang Kristen ini ya terkenalnya suka memberkati, bukan suka diberkati. Saya tanya, jawab jujur. Lebih suka ditraktir atau neraktir? Jangan ada dusta di antara kita. Saya gembala, saudara domba, it's okay. Ya, jujur aja. Lebih suka traktir atau ditraktir? Puji Tuhan. Kapan terakhir saudara berkata, siapa yang bisa aku traktir? Siapa yang bisa aku tolong? Siapa yang bisa aku berkati? Kapan terakhir kita pikir gimana aku ini bisa berkati orang? Atau kita cuma mikirin cuma tentang diri kita? Ibu-ibu kadang-kadang kelewatan. Kelewatan kapan? Kelewatan kalau nawar barang. Berapa tasnya? 200.000. 75 ya? Duh. Setan di sebelahnya itu minder. Aku setan aja nawar gak kayak gitu. Paling 150 kalau setan. Seharusnya ya. Orang Kristen jemaat GSCS, berapa Ci? 200. Saya bayar 250 buat kamu. Nggak ada yang amin kan? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya jadi gembala, saya udah tahan mental gitu saudara. Halo, amin? Jadi berkat. Pulang dari tempat ini, traktir satu orang. Nggak ada yang amin lagi, tetap saudara ya. Kalau perlu, Pastor Michael Gunawan. Nggak perlu ya saudara, saya udah dikasih makan di belakang, udah ada tahu isi ya. Luar biasa. Yang kedua, ayo. Apakah saya sudah jadi berkat? Yang kedua, apakah saya ini jadi batu sandungan atau tidak? Tanda kanan kiri, kamu jadi batu sandungan enggak? Coba pikir gitu, apa yang kita lakukan ini sebenarnya jadi batu sandungan enggak? Buat orang. Kalau kita marah-marah gitu, jadi batu sandungan enggak? Kita ini di jalan naik mobil, kita ini ngawur gitu. Jadi berkat enggak? Jadi berkat atau batu sandungan? Ayo, coba pikirin itu. Jangan di mobil, wah gara-gara wah engkau nyetir kayak gitu, akhirnya engkau jadi batu sandungan. Saya dulu gitu. Saya ini ya, Pastor Michael Gunawan, saya ini kalau nyetir paling top. Lewis Hamilton F1 kalah sama saya. Saya kalau nyetir, mobil apapun, wah dahsyat. Saya nyetir. Saya pernah satu kali beberapa tahun yang lalu, saya ke gereja, mau khotbah, telat saya. Saya nyetirnya kayak roket. Sama istri saya. Tiba-tiba sudah ngelewatin. Kalau jalannya raya kan enak. Bisa kanan, kiri, kanan, zigzag. Akhirnya masuk ke jalan yang satu jalur. Di depan saya gak akan pernah lupa. Itu mobil Mazda Biante warna putih. Di depan saya pelannya kayak siput. Saya bagi orang yang cepet-cepet. Tipenya, saya gak sabar. Saya bilang ini orang pelan. Saya makin saya bel, makin pelan. Nah itu yang paling menjengkelkan menurut saya. Saya istri saya gak peduli kita telat. Lalu muncul dari satu jalur jadi 2 jalur. Saya potong, buka kaca, saya pendeliin. Mata saya yang sipit ini jadi besar. Dia gak buka kaca, saya langsung mobil. Jalan sampai di depan gereja, saya taruh semuanya, saya keluar dari mobil. Tiba-tiba Mazdanya berhenti di belakang mobil saya. Gak taunya pelayan Tuhan di gereja. Pastor sorry tadi saya pelan. Dan sekarang pelayan Tuhannya jadi pelayan Tuhan di GSCS Pakuan Mall saudara.
Haleluya. Ampuni saya sebab saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Saya malu, saudara. Malu. Jadi batu sandungan. Kita seringkali jadi batu sandungan ya di restoran. Marah-marah sama orang. Sama waiter. Kita punya supir marah-marah sama supir. Dan marah-marah sama pembantu. Maki-maki. Come on. Kita harus ingat. Pikirin coba. Saya ini udah jadi berkat gak? Saya ini udah. Atau saya ini jadi batu sandungan. Yang ketiga. Coba tanya. Apakah saya ini udah membawa damai dimanapun saya berada? Saya datang masuk di satu, bawa damai enggak? Apakah saya ini bawa solusi atau saya justru nambah masalah? Orang yang penuh dengan Roh Kristus pasti mikirin hal ini. Roh Kudus memberikan dia kemampuan untuk berubah. Dan dia pasti menjadi berkat. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ya, itu yang pertama. Secara cepat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 11. 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh apa saudara? Oleh apa? Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu apa? Roh yang sebelumnya memberi apa? Kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah yang kedua saudara, orang yang memiliki Roh Kristus pasti suka memberitakan Injil. Ulangin, suka memberitakan apa? Injil. Suka bersaksi, suka memberitakan tentang Kristus. Ini cirinya orang yang penuh dengan Roh Kristus. Injil harus diberitakan. Apa itu Injil? Itu kebenaran. Jangan lebih suka gosip. Gosip itu kebenaran yang belum terbukti kebenarannya. Padahal Injil kebenaran. Tapi orang Kristen lebih suka Injil atau gosip? Sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Saya lihat ya, kalau orang gosip itu, gak kerasa waktu. 3 jam gosip, kerasa gak? Gak kerasa. Apalagi saya suka lihat ya kalau masuk kafe itu, wah pasti kelihatan meja-meja gibah itu pasti kelihatan. Biasanya taci-taci 5 orang, bibirnya lancip-lancip. Musuh. Iya tak? Yo mateng yo. Biasanya suka gitu. Bu bertobat jangan tertawa bu. Kalau gosip gak kerasa ya. Coba ibadah coba 2 jam. Khotbah gak sampai 1 jam. Udah kayak cacing kepanasan. Ini mari-mari sih khotbah ini. Katanya gereja 1 jam kok ibu khotbah 1 jam. Come on church. Kita orang Kristen harus lebih suka Injil. Yang setuju katakan amin. Injil itu kabar baik. Kabar baiknya adalah kita semua gak layak masuk surga. Tapi kita percaya sama Tuhan Yesus ampuni dosa saya mati pasti masuk surga. Itu kabar baik. Itu harus kita beritakan. Yesus itu suka nginjil. Satu hari Tuhan Yesus datang ke Samaria. Samaria itu tempat yang orang Israel gak mau datang. Orang Israel anti sama Samaria. Karena satu jauh, karena dia benci sama orang Samaria. Yesus itu datang ke Samaria. Waktu itu belum ada mobil, belum ada kereta. Jalan ke Samaria hanya untuk satu wanita. Satu wanita ini pernah punya 5 mantan suami. Dan sekarang dia lagi cow gathering sama pacarnya. Cow gathering itu kumpul kebo bahasa Inggrisnya. Kumpul kebo sama pacarnya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus jalan ke Samaria bertemu wanita ini. Wanita ini, wanita Samaria ini sebenarnya melambangkan manusia yang sedang mencari kepuasan dalam hidupnya. Hari-hari ini manusia di luar sana cari kepuasan dalam hidupnya. Mereka cari kepuasan dalam minum-minum, mereka cari kepuasan dalam narkoba, mereka cari kepuasan dalam seks bebas. Wanita ini punya 5 mantan suami. Kenapa? Karena setiap suami yang dia miliki, dia selalu merasa gak cukup dan gak puas. Karena dia selalu merasa dirinya bisa mendapatkan yang lebih. Mungkin istri pertama, suami pertama. Mungkin carinya yang ganteng. Dapatlah wanita ini dengan suami yang ganteng. Ganteng tapi pelit. Aduh. Akhirnya cerai, carilah yang kaya. Kaya tapi ya jangan jelek lah saudara ya kan. Kurang menarik nah gitu. Atau boleh kepribadiannya bagus. Ya gitu. Akhirnya dia ngomong aduh kok lama-lama lihat mukanya belenek ya. Akhirnya carilah ganteng kaya. Nemu. Tapi mamanya cerewet.
Aduh punya mertua cerewet, aduh gak kuat. Akhirnya bercari-cari berganti sampai 6 kali. Ini menggambarkan keadaan manusia di luar sana. Cari semua cara. Cari semua media untuk bisa memuaskan tapi gak pernah nemu. Karena itu tugas kita sebagai orang yang punya Roh Kudus. Ayo kita bawa Injil kepada mereka. Karena dari situ mereka akan tahu satu hal. Bahwa hanya ada satu kabar baik. Yaitu hanya Tuhan Yesus jawaban hidup kita. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan. Hanya Yesus. Saudara boleh cari kemanapun yang bisa memuaskan saudara, hanya Yesus. Karena itu tugas kita Pak, Bu. Tugas saya di atas mimbar ini. Saya khotbah ribuan orang mendengar. Ini tugas saya. Tugas saudara, kembalilah kemanapun kau pergi. Dari rumahmu, kantormu, sekolahmu. Dimanapun kau berada. Bawa kabar baik ini. Cuma Yesus yang bisa puasin hasrat kita. Itulah orang yang punya Roh Kristus. Pasti suka cerita tentang Yesus. Kita aja kalau makan ya, terus makannya enak. Pasti kita cerita ke teman kita. Enak loh makanannya. Kita foto, kita share. Begitu juga hari ini kita sudah dapat keselamatan dari Tuhan. Itu yang enak, luar biasa, indah. Ayo, hari ini jadilah penginjil. Bawa nama Yesus kemanapun engkau pergi. Tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik boleh bantu saya. Naik. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 15 sampai 17. 3 ayat terakhir. Kita baca bergantian. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Yang pertama, tadi kita udah belajar. Bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki Roh Kristus? Yang pertama tentu kita memikirkan hal-hal yang kedua. Kita harus suka memberitakan Injil. Dan yang ketiga yang terakhir. Saya baca 15, saudara 16 dan kita bergantian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. R-nya kecil atau R-nya besar? Kecil. Ini karena dari iblis bukan dari Tuhan. Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? R besar, ini Tuhan yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan, nah lihat, R besar bersaksi dengan roh kita. Artinya itu dua yang berbeda. Roh Kudus di dalam diri kita bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa? 17 sama-sama, 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama. Yang ketiga, orang yang punya Roh Kristus pasti menyadari identitasnya sebagai anak. Ulangin sama-sama, menyadari identitasnya sebagai anak. Kasih tahu kanan kiri, kamu nih anak. Bukan ponaan, anak. Orang yang punya Roh Kristus pasti sadar dia itu anak. Bukan lagi musuhnya Tuhan. Bukan lagi seterunya Tuhan. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1 mengatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Kenapa gak ada lagi penghukuman? Karena anak. Bukan budak. Bukan pembantu. Bukan orang lain. Anak. Anak itu boleh salah berkali-kali salah, tetap anak. Nggak ada kesalahan yang anak buat yang membuat dia tidak lagi jadi anak. Sekali anak tetap anak. Karena itu hari ini orang yang punya Roh Kristus, dia akan sadar. Dia datang ke gereja bukan karena takut kualat. Dia ke gereja bukan karena takut mati, apalagi ke gereja bukan karena takut neraka. Tapi dia datang ke gereja karena dia tahu dia punya Bapa di surga yang menyediakan yang terbaik buat dia. Dan dia cinta akan Bapanya. Orang yang kenal siapa Bapanya pasti tahu betapa besarnya cinta Tuhan akan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, engkau ini anaknya Tuhan. Dicintai sama Tuhan. Karena itu sebagai anak gak perlulah hidup dalam ketakutan. Ya. Banyak orang hari-hari ini lagi takut. Saya mendengar banyak berita hari-hari ini semua kerjaan lagi sepi ya Pak. Ya, ada yang bilang, Pastor semua sektor lagi sepi sekarang, lagi menurun. Gak usah takut, percaya Tuhan pelihara kita. Ya, mungkin boleh ada masa-masa sulit. Tapi tetap saya pernah khotbah di awal tahun, orang percaya anak-anaknya Tuhan tetap subur di tengah kekeringan. Itu janji Tuhan, kenapa dia Bapa kita? Gak usah takut ya, kadang-kadang kita ini takutnya berlebihan.
Ada seorang ibu datang sama pendeta, dia bilang, Pastor, saya ini punya 3 anak. Saya ini takut untuk anak saya. Saya takut banget anak saya ini, 3 perempuan anaknya, itu dapat jodoh yang gak pintar kerja. Karena itu saya belikan 3 rumah buat 3 anak perempuan saya. Bener, puji Tuhan Pastor, 3-3-nya dapat pengangguran. Loh, puji Tuhan. Ya, 3-3-nya pengangguran karena itu rumahnya berguna. No. Kita gak perlu jadi orang yang paranoid. Kita gak perlu orang yang hidupnya dikuasai ketakutan. Gak perlulah kita gak bisa tidur karena ketakutan. Ya, kita gak perlulah jadi orang yang karena ketakutan kita jadi suka marah-marah gitu. Suka jadi sensi gitu. Ya, gak perlu. Kita gak usah takut sebab ada Tuhan Bapa di surga menyertai kita. Bangkit berdiri sambil tepuk tangan buat Bapa kita di surga ya. Bukan berarti gak ada masalah ya. Masalah pasti tetap ada. Problem will always be there. Saya pun juga ngalamin masalah. Saya selalu ngomong, kalau ada orang datang sama saya, Pastor saya punya masalah, saya tuh maunya jawab saya juga Bu. Benar. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Dan saudara kalau saya ceritain masalah saya, kalau nih ya, kalau giliran bukan saudara yang curhat, saya yang curhat sama saudara. Masalah saya, beban saya, ya, tanggungan saya, saudara juga pasti takut. Saudara jangan pikir pendeta ini enak hidupnya setiap hari enak cuma tidur makan. Enggak. Pikiran saya juga banyak. Karena itu ada orang lihat muka saya, Pastor ini mukanya kok selalu kayak mikir. Ya memang mikir saudara, masa gak mikir apa-apa. Wah banyak tanggungan saya. Saudara pikir gereja ini semuanya gratis. Wah tanggungan ini. Tapi saudara boleh tanya semua orang yang lagi kumpul sama saya. Semua orang yang sering makan sama saya. Saya tuh orangnya tuh santai gitu. Gak ada takut-takut. Ya kan? Saya orangnya biasa gitu. Orang yang tahu gitu. Tanggungan saya, masalah saya. Mereka bilang, loh Pastor ini kok gak ada stresnya? Iyalah. Kita stres itu tidak menambah solusi buat masalah kita. Kau takut gak bisa tidur, masalahmu selesai? Enggak. Tapi saya setiap hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Bapa di dunia ini bisa kasih yang baik buat anaknya. Saya percaya Bapa di surga menyediakan yang baik buat saya. Dan sampai hari ini tidak pernah Tuhan tidak pelihara hidup saya. Tidak pernah Tuhan gagal tolong saya. Oh kalau saya ceritain semua gak ada waktu. Kalau saya ceritain pengalaman-pengalaman ini, khotbah ini 1 jam lagi. Saudara siap? Saya gak siap. Ya saudara duduk, saya berdiri. But let me tell you something. Berkali-kali saya udah di ujung kebangkrutan dan sudah mau habis. Berkali-kali gereja ini sudah mau tutup. Tapi sampai hari ini kalau Tuhan tetap berkati kita kayak gini. Itu karena ada Bapa di surga yang menyertai dan menyayangi kita. Tuhan sayang sama gereja ini. Aduh. Saya kalau mau saksikan Tuhan itu sayang sama gereja ini. Dibela sama Tuhan. Berkali-kali. Dan saya mau kasih tahu kalau gerejanya disayang Tuhan. Jemaat domba-dombanya juga disayang sama Tuhan. Ya, gak usah takut. Ayo, tundukkan kepala saudara. Terima kasih.